Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Al hadirun al muhtaramun, dalam ayat yang saya bacakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dan serulah wahai Ibrahim kepada segenap manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki ataupun mengendarai setiap unta yang kurus. Ya'tuna min kulli fajjin amik, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Karena kita akan menghadapi bulan haji, baik kita akan melaksanakan haji ataupun tidak, baik kita mampu ataupun tidak, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba Allah yang dimampukan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun perlu kita memahami bersama apa yang berkaitan dengan haji, sebagaimana yang telah dibaca tadi oleh para santri dari kitab Nasihat Diniyah, Nasihat Abi Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad tentang masalah ibadah haji. Beliau menyampaikan, wa alamu ma'asirul ikhwan, ketahuilah wahai segenap saudaraku, ja'alallahu wa iyyakum minal ladzina sabaqat lahum minhul husna, mudah-mudahan kita dan kalian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang yang lebih dahulu mendapatkan kebaikan. Wa minal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu, juga mudah-mudahan kita semuanya tergolong daripada mereka yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad menyampaikan, annal hajja ila baitillah al-harami ahadu mabanil Islam, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah yang dimuliakan oleh Allah termasuk salah satu pondasi Islam, termasuk salah satu rukun Islam. Wa huwa fardun lazimun mahtumun, melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban, keharusan yang telah diwajibkan ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam, mustatiin, yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, fil umri marratan, dalam seumur hidup haji itu wajib satu kali. Wa kadzalikal umrah, demikian juga umrah seumur hidup juga wajib satu kali. Adapun dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, untuk Allah wajib atas segenap manusia yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, yang mampu untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 27, ayat 97.
Adapun dalil yang lainnya yang menunjukkan bukan hanya haji yang wajib tapi juga umrah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa atimmal hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana ayat yang sudah disebutkan tadi, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa'adzin fin nasi, dan serukanlah kepada segenap manusia bil haji, untuk mengerjakan ibadah haji, ya'tuka, niscaya mereka akan datang kepadamu, rijalan, dengan berjalan kaki, wala kulli dhamirin, atau dengan mengendarai setiap unta yang kurus, apalagi unta yang gemuk atau yang sehat. Yang kurus pun mereka tunggangi untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari segenap penjuru yang jauh. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Hajj ini, tadi ayat 27, dalam 28 ayat 28 juga Allah menyampaikan liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'ami fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, atau agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyamin ma'lumatin, pada beberapa hari yang telah ditentukan. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang telah diberikan kepada mereka berupa hewan ternak, yaitu pada saat melaksanakan ibadah haji atau melakukan pelanggaran-pelanggaran, tanggal 10-nya dianjurkan untuk berkorban atau bayar fidyah. Begitu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana cara membagi binatang korban. Fakulu minha wa atimul ba'isal fakir. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah agar dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi ayat ini menjelaskan sesuai dengan pendapat yang bersumber daripada Sayyidatuna Aisyah. Tatkala ditanya tentang bagaimana cara berkorban, Sayyidatuna Aisyah menjelaskan, yang pertama dihadiahkan untuk fuqara al-masakin, yang kedua disedekahkan untuk fuqara al-masakin, yang kedua dihadiahkan untuk orang kaya, dan yang ketiga untuk dimakan sendiri. Dan jatah binatang korban itu harus yang lebih banyak disedekahkan kepada orang yang tidak mampu. Adapun orang yang kaya tidak perlu terlalu banyak. Demikian juga apalagi yang berkorban. Namun yang disunahkan untuk yang berkorban makan al-kabid wa tihal, itu limpa dan hatinya atau jeruan atau bahasa Jawa, yang bisa dimakan dari binatang korban, karena kelak pada hari kiamat al-kabid wa tihal yang akan disuguhkan di surga. Tafaulan, optimisme, berharap agar bisa masuk surga dengan binatang korbannya, maka yang dimakan sesuai dengan aturan yang telah disebut tadi. Yang perlu diingat dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, man ba'a jildal udhiyah fala udhiyatalah. Ini yang disampaikan dalam madhab Syafi'i, yang disebutkan dalam kitab Al-Bajuri Sarah Fathul Gharib,
bahwasanya sekujur tubuh daripada binatang korban itu tidak boleh ada yang dijual, termasuk kulitnya. Supaya memanggil tukang potong, kulitnya sebagai bayaran. Kalau terjadi seperti itu, korbannya tidak sah. Maka panitia binatang korban di masjid-masjid itu, kalau tidak ngerti hukum, hendaknya tanya dulu kepada yang ngerti. Jangan sampai praktek binatang korban justru bagian dari binatang korbannya itu dijadikan sebagai bayaran, maka binatang korbannya yang dikorbankan tidak sah sebagai korban. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala lebih lanjut menyampaikan dalam ayat berikutnya, summal yabdu nafatahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaknya mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, wal yufu nudurahum, menyempurnakan nadar-nadar mereka, wal yattawafu bil baitil atiq, kemudian melakukan tawaf di rumah tua. Yang dimaksud adalah Ka'bah, yang dikenal dengan tawaf ifadah. Baru datang itu tawaf kudum, ya, baru datang dia baru tawaf. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala yang dikutip oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad dalam kitab Nasaih Diniyahnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih." Demikianlah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa mengagungkan apa yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi apapun yang kita laksanakan atas perintah Allah, mengagungkan perintah Allah, maka semuanya itu dinilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, dzalika wa yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka termasuk ada takwa dalam hatinya. Yang artinya dalam sebuah hadis, para ulama menafsirkan sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, yang dimaksudkan mengagungkan syiar Allah kalau haji ialah dengan ikhlas dan harta yang halal, penuh dengan kehusuan, menjaga kesempurnaan manasik haji yang harus dilakukan pada saat mereka haji, itu mengagungkan namanya. Yang berikutnya termasuk mengagungkan syiar Allah, wa man yu'azzim sya'airallah, adalah sesuai dengan sabda baginda Nabi Muhammad, addimu dhahayakum fa innaha matayakum yaumal qiyamah. Kalau berkorban, jadi binatang korban yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling sehat, yang paling besar. Karena binatang korban yang kita korbankan adalah kendaraan kita yang akan kita tunggangi untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bersumber daripada Al-Qur'an dan bersumber dari hadis, di mana Allah Subhanahu wa taala membahas tentang haji, dan juga di situ diselipkan oleh Allah tentang pentingnya berkorban. Di mana kita ketahui bersama, salat Idul Adha jauh lebih penting daripada salat Idul Fitri. Namun baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan, man lahu sa'a wa lam yudhi fala yakrubanna musallana. Barang siapa mempunyai kelebihan harta namun tidak mau berkorban, tidak perlu melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Tidak perlu, jangankan melaksanakan, mendekati masjid tidak perlu, kata Rasul, diusir oleh baginda Nabi Muhammad. Walaupun salat Idul Adha lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada salat Idul Fitri. Berikutnya dalil daripada hadis tentang kewajiban ibadah haji, baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun
atas 5 tiang, atas 5 pondasi. Oleh sebab itu dikenal dengan rukun Islam. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, bersumber daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bangunan yang pertama atau pondasi yang pertama dari Islam itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. 2 kalimat syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tiang yang kedua atau pondasi yang kedua wa iqamus shalah atau wa iqamis shalah, mendirikan salat. Tiang yang ketiga adalah wa itaiz zakah, dan tiang yang keempat wa hajjil bait, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan tiang yang kelima wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Artinya kalau sebuah bangunan masjid atau rumah dari 4 tiang pokoknya itu roboh, maka masjid itu akan roboh. Dengan arti kata lain, barang siapa di antara umat Islam meninggalkan salah satu di antara 5 rukun Islam ini, maka dianggap tidak punya agama. Bahkan sebagian sahabat kalau melihat orang kaya, punya harta yang melimpah, sudah wajib melaksanakan ibadah haji, lalu tidak melaksanakan ibadah haji, banyak para sahabat dan para tabi'in tidak mau menyolati orang yang meninggalkan kewajiban haji. Kenapa demikian? Karena dia telah melanggar firman Allah. Kalau dia ingkar kepada firman Allah, jelas dia kafir. Kalau dia meninggalkan tanpa ingkar, jelas dia melakukan dosa besar. Namun ada ancaman lain daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini diriwayatkan di antaranya oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bunyi hadisnya ialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man malaka zadan wa rahilatan, barang siapa yang mempunyai bekal dan mampu untuk menaiki kendaraan, mempunyai kendaraan, artinya barang siapa yang mampu melaksanakan ibadah haji, yaitu mampu mencukupi kebutuhan keluarganya selama dia melaksanakan ibadah haji, dan kebutuhan dirinya, mampu untuk membekali dirinya, termasuk untuk kalau sekarang naik pesawat dan pembekalan yang lainnya, dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji, ongkos haji dan yang lainnya, tuballuhu ila baitillah, yang dengan bekal dan kendaraannya itu dia akan disampaikan ke rumah Allah untuk melaksanakan ibadah haji. Thumma lam yahujja, namun orang yang wajib haji ini tidak melaksanakan ibadah haji, fala alaih, maka tidak ada pilihan atasnya, ayyamuta insya'a yahudian, kecuali mati secara Yahudi, au insya'a nasranian, atau mati dalam keadaan Nasrani. Saya ulang kembali secara bebas, saya terjemahkan. Bagi mereka yang berkewajiban untuk melaksanakan ibadah haji lalu tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia sudah mampu, maka tidak ada pilihan baginya kalau tidak bertobat pada saat dia mati, kecuali mati dengan cara kafir, yaitu mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Tidak ada pilihan lain bagi dirinya. Begitu pentingnya rukun Islam untuk kita laksanakan. Wa fi hadza nihayatut tasydid. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, puncak peringatan keras alaman yatrukul hajj, untuk orang yang berani meninggalkan ibadah haji mal istita'ah padahal dia mampu. Fala yanbaghi lil mu'min ayu akhir wa yatakasal wa yusawwif. Tidak pantas atau sangat tidak pantas bagi orang yang beriman untuk mengakhirkan atau bermalas-malasan atau menunda-nunda, wa yata'allal, atau membuat alasan-alasan yang dibuat-buat, bil azab, dengan alasan-alasan yang dibuat-buat, min sanatin ila sanatin, dari tahun ke tahun tidak melaksanakan ibadah haji, wa huwa ma'adzalika mustati'un, padahal dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji.
Wa ma yadrihi, padahal dia tidak tahu, la'allal maut yanzilu bih, kalau dia menunda dari tahun ke tahun belum melaksanakan ibadah haji, itu adalah dosa besar. Jangan sampai pada saat dia melakukan dosa besar, menunda-nunda pelaksanaan ibadah haji, lalu mati menjemputnya, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani. Au tadhabu istita'atuh, atau bisa jadi pada saat dia mampu menunda, akhirnya kemampuannya hilang, jatuh miskin dan bangkrut. Wa qad istaqarral hajj, dan kewajiban haji masih menetap menjadi bebannya, fi dhimmati, dalam tanggungannya, lila tamakkunihi minhu, karena dia sebelumnya mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Fa yaqallahu ta'ala asian athiman, hamba yang semacam ini tidak melaksanakan ibadah haji sampai dia tidak mampu, apalagi sampai dia mati, dia akan menghadap Allah dalam keadaan melakukan dosa besar dan dalam keadaan bermaksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini betapa pentingnya menyegerakan diri untuk melaksanakan ibadah haji pada saat kita mampu. Wal istita'ah, yang dikatakan mampu, ayyamlikal insanu ma yahtaju ilaihi fi safarih ilal haji dhahaban wa ruju'an min zadin wa markubin wa ma fi ma'na dhalika mimma la budda lahu minhu wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuh min al-aulad wal azwaj wa nahwihim ila waqti ruju'ih. Yang dikatakan mampu, setiap manusia dikatakan mampu melaksanakan ibadah haji, sehingga wajib melaksanakan ibadah haji, yang apabila tidak melakukan ibadah haji diancam akan mati secara Yahudi atau secara Nasrani, yaitu mampu berarti memiliki apa yang dia perlukan pada saat dia melakukan ibadah haji, pada saat dia pergi dan pada saat dia pulang, punya bekal, ada kendaraan ataupun apapun yang dibutuhkan dalam perjalanan haji, dia mampu, dan juga mampu memberi nafkah orang yang wajib dia nafkahi, anak dan istrinya dan selain mereka sampai dia pulang. Itu namanya mampu. Wa takhtaliful istita'atu bi ikhtilafin nas, yang dikatakan kemampuan itu berbeda, setiap manusia berbeda, bisa berbeda karena tempat, dekat dan jauh. Tentu biayanya orang yang di Mekah beda dengan orang yang di luar Mekah, seperti di Indonesia. Di Indonesia karena jaraknya lebih jauh, tentu modal ibadah haji bekalnya itu lebih besar. Demikian juga barang siapa memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji karena rindu ke Baitullah dan karena sangat ingin untuk menegakkan atau menjalankan kewajiban ibadah haji termasuk dari agama Allah, ajaran agama Allah, padahal dia tidak mampu, walan yastati min kulli wujuh, padahal dia tidak mampu ditinjau dari berbagai macam segi, fa imanuhu akmal wa thawabuhu a'zam wa adzal. Orang yang melaksanakan ibadah haji yang penuh dengan keterbatasan karena kerinduannya kepada Ka'bah, karena keinginannya untuk menyempurnakan rukun Islamnya, maka orang yang melaksanakan ibadah haji seperti ini, imannya berarti lebih sempurna daripada orang yang lain, pahalanya lebih besar dan lebih agung, tapi dengan syarat tidak boleh meninggalkan hak-haknya Allah pada saat dia melakukan perjalanan dalam melaksanakan ibadah haji hingga dia pulang. Jadi diantaranya tidak boleh meninggalkan sholat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena pernah terjadi pada masa Nabi, ada beberapa orang dari negeri tertentu melaksanakan ibadah haji. Pada saat ditanya modalmu apa, dia katakan modalku adalah tawakal kepada Allah. Pada saat di tengah perjalanan bekalnya dia habis, membebani saudaranya yang melaksanakan ibadah haji juga. Ini tidak boleh. Artinya walaupun dia tidak mampu dan lalu tidak membebani, itu yang pahalanya lebih besar daripada orang yang mampu. Itu yang menunjukkan keimanannya lebih sempurna daripada yang lainnya.
Tapi kalau pada saat melaksanakan ibadah haji dia tidak mampu, lalu di perjalanan menjadi beban bagi orang lain, itu tidak benar, tidak menunjukkan imannya lebih kuat dan tidak menunjukkan pahalanya lebih besar. Oleh sebab itu, tatkala orang ini pada masa Nabi melaksanakan ibadah haji lalu menjadi beban orang lain, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kalau kamu akan melaksanakan ibadah haji, maka berbekallah, tidak boleh membebankan diri kamu kepada orang lain, dan bekal yang paling baik adalah takwa. Jadi tidak boleh ya, haji nunut, haji numpang, cuma tidak boleh menjadi beban orang lain. Kalau tetap memaksakan seperti itu, wa illa kana athiman wa fi harajin, kalau tidak dia berdosa dan pasti ada dalam kesulitan yang dia buat sendiri. Dan termasuk diantaranya, tatkala melaksanakan ibadah haji, orang yang wajib dia nafkahi tidak boleh diabaikan nafkahnya. Demikian juga tidak boleh, saya ulang kembali, menjadi beban orang lain. Tidak boleh haji tapi sumpah kena bekalnya ada. Tidak boleh meninggalkan salat 5 waktu. Tidak boleh melakukan perbuatan haram. Karena haji dia tidak mampu memaksakan diri, akhirnya ambil barangnya orang, makan makanannya orang. Tidak boleh. Kenapa? Karena orang yang tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala memberi izin untuk dia tidak untuk dia tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau dia tidak mampu, di baris terakhir itu dalam Nasadiniyah halaman 162 disebutkan oleh Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, mithla man yu'ammiru qasran wa yukharribu misran. Kalau dia tidak mampu, dan karena ketidakmampuannya akhirnya melakukan pelanggaran demi pelanggaran, orang yang melaksanakan ibadah haji seperti ini sama seperti membangun istana tapi satu negeri dia hancurkan. Ini hati-hati dalam melaksanakan ibadah haji, tidak boleh ada pelanggaran ya. Melaksanakan ibadah haji atau umroh, nanti yang dia lakukan apa? Haji dan umroh arisan, itu tidak benar itu. Nanti jangan sampai arisannya belum lunas dia mati meninggalkan hutang, bukan membawa pahala tapi membawa dosa. Berikutnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad menyampaikan, nabbahna ala dhalik, mengingatkan atas hal tersebut kepada kita, lianna kathiran minal amma yusafirun ala hadal wajah wa yadhunnuna annahum yataqarrabuna ila Allah ta'ala bihajjin baiti wa hum fi waydil bu'di anhu. Mengingatkan kepada kita, nabbahana, apa yang saya sampaikan tentang Habib Al-Haddad yang bersumber daripada Al-Quran, bersumber daripada hadis. Kita diingatkan dengan semuanya itu karena banyak juga orang awam memaksakan diri melaksanakan ibadah haji. Dia duga dengan cara yang dia lakukan bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah hajinya ke Baitullah, akhirnya menjadi beban orang lain. Termaksa makan makanan haram karena kelaparan, termaksa kadangkala karena kecapean meninggalkan sholat dan kewajiban yang lain. Dia duga dengan cara dia melaksanakan ibadah haji seperti itu makin dekat kepada Allah, padahal pada dasarnya dia dalam puncak kejauhan dari Allah. Dia sangat jauh dan sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia melaksanakan ibadah haji dengan cara seperti itu. Li'annahum lam yadkhulul amr min babih, karena perintah Allah belum masuk kepada pintunya, belum nyampe, belum merupakan kewajiban bagi dirinya karena dia tidak mampu. Walaupun haji itu yang diwajibkan, tapi wajib hanya kepada mereka yang mampu. Karena melaksanakan ibadah haji alladzi laisa bimafrudin
a'zamu harajan wa aktsaru tashdidan. Melaksanakan ibadah haji dengan memaksakan diri dan dia tidak mampu melakukannya, maka dia pada dasarnya akan jatuh dalam dosa dan sangat diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, karena akan menjadi beban bagi orang lain. Pembahasan kita dalam hal ini untuk orang yang tidak mampu dan lemah. Adapun orang yang kuat, wa amal gawi faqad dzakarna annahu yataqaddu alaih al-mubadara bihajjatil Islam. Orang yang tidak mampu, yang dikatakan kalau melaksanakan ibadah haji dia akan melakukan pelanggaran hukum Allah. Tatkala dia melaksanakan ibadah haji dengan cara seperti itu, saya ulang kembali, bukan makin dekat kepada Allah, tapi makin jauh dan makin jauh. Yang kita bahas bukan orang yang mampu dan kuat. Kalau orang mampu dan kuat, sangat dianjurkan untuk bersegera melaksanakan ibadah haji. Bahkan disunahkan untuk tidak meninggalkan sunnah haji. Tapi kalau sekarang tidak mungkin gayanya ya. Waiting list itu menunggu itu bahkan puluhan tahun atau bertahun-tahun. Yang dikedepankan orang yang belum haji. Tapi kalau bisa ya tidak apa-apa melaksanakan ibadah haji yang kedua dan seterusnya. Bahkan dianjurkan, qala ba'du salaf rahimahullah ta'ala alaihim, sebagian salaf kita menyampaikan, aqallu dzalika alla tamurru alaihi khamsa a'wam illa wa hujja fiha hajatan. Memang anjuran agama jangan sampai lewat 5 tahun bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji. Tiap mau 5 tahun melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu kalau ada peluang, dan tidak mengganggu kalau di Indonesia jatah yang lainnya karena kuatannya terbatas. Waqad balawana anillahi ta'ala annahu qala, ada sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu in abdan sahhahtu lahu jismah, sungguh seorang hamba aku jadikan tubuhnya sehat, wa wasa'tu alaihi fil ma'isyah, aku luaskan rezekinya, tamdi alaihi khamsatu a'wam, lewat baginya 5 tahun berturut-turut 5 tahun, walam yafid aliyya lamahrumun, dia tidak datang untuk melaksanakan ibadah haji menemuiku di Mekah, berarti dia adalah termasuk mahrum, diharamkan untuk mendapatkan rahmat Allah. Ini ancaman bagi yang mampu dan punya peluang, punya kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji setiap 5 tahun sekali, lalu dia tidak melakukannya, maka dia diharamkan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi pengampunan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mampu dianjurkan untuk memperbanyak melaksanakan ibadah haji, tentunya dengan umrahnya sesuai dengan firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Karena keagungan daripada pelaksanaan ibadah haji dan kemuliaan Allah yang harus kita hormati dan kita agungkan, serta syiar Allah yang kita harus agungkan sebagai bukti kita adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam pelaksanaan ibadah haji itu, di situ terdapat keagungan yang sangat besar yang bersumber daripada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, afdhalul jihad al-hajju, tentunya bagi orang-orang perempuan terutama, jihad yang paling utama, jihad yang paling besar pahalanya adalah melaksanakan ibadah haji. Begitu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadirun al-muhtaramun, lebih lanjut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innal hajja yahdimu ma qablah, ibadah haji itu bisa mengampunkan dosa yang
telah kita lakukan, dosa kita yang kita lakukan sebelumnya. Ini begitu agungnya pelaksanaan ibadah haji yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya hadirin al-muhtaramun, perlu kita ingat ada hadis yang lainnya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man hajja falam yarfuth wa lam yasuf kharaja min dunubihi ka yauma waladathu ummuh. Barang siapa melaksanakan ibadah haji falam yarfuth, tidak melakukan perbuatan keji, walam yasuk, tidak bertutur kata keji dan tidak melakukan perbuatan keji, kharaja min dunubihi ka yauma waladathu ummuh, akan keluar dari dosanya sama seperti bayi yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Bayi kalau dilahirkan tanpa dosa, demikian juga orang yang melaksanakan ibadah haji dengan uang yang halal dan kewajibannya disempurnakan apa yang harus dipenuhi persyaratan-persyaratannya, penuh khusyuk, mengagungkan syiar-syiar Allah. Orang yang melaksanakan ibadah haji seperti ini, tatkala dia pulang dari melaksanakan ibadah haji, apa yang terjadi? Maka dia akan keluar dari dosa-dosanya, terampunkan semua dosa-dosanya, sebagaimana anak kecil tanpa dosa sama sekali. Namun saya ulang kembali, apabila harta yang digunakan untuk haji itu harta yang halal, jangan sampai haji hasil rentenir ya, punya uang 1 juta diutangkan kepada saudara atau tetangganya, kembalinya 1 juta 200 atau 1 juta 500, itu rentenir namanya. Kalau yang haji seperti itu, tatkala dia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia berkata labbaik Allahumma labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk. Belum sempurna dia mengucapkan seperti itu, labbaik Allahumma labbaik, Allah sudah menjawabnya la labbaik wala sa'daik, aku tidak butuh kepada hajimu, aku tidak butuh kamu mendatangi panggilanku, karena uang yang kamu gunakan untuk melaksanakan ibadah haji adalah uang haram, aku tolak kamu, aku usir kamu. Jadi hati-hati yang rentenir bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala mereka berkata, kan sama saja, berdagang dengan rentenir itu sama saja. 1 juta untung 200 atau untung 500. Orang berdagang, saya menghutangkan duit 1 juta minta kembali 1 juta 500 atau 1 juta 200, kan sama saja dengan berdagang. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau jual beli untungnya 200, 500 dari 1 juta bahkan lebih dari itu halal. Tapi kalau rentenir itu adalah haram. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa yang paling kecil bagi orang yang rentenir itu sama seperti berzina dengan ibunya sendiri. Lebih lanjut, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah yang satu kepada umrah yang lainnya pelebur dosa antara keduanya. Wal hajrul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang diterima tidak ada balasan kecuali surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, bilul hajj it'amut ta'am walinul kalam. Ini yang perlu diperhatikan. Termasuk berbakti dalam melaksanakan ibadah haji kalau dia memberi makan orang lain, bukan minta makan kepada orang lain. Yang kedua, termasuk berbakti dalam haji atau hajinya diterima kalau dia bertutur kata, tutur katanya indah. Sehingga bisa kita simpulkan berdasarkan hadis ini, ciri orang yang hajinya diterima oleh Allah setelah pulang ke Indonesia suka memberi makan orang lain atau membantu orang lain. Ciri yang kedua, kata-katanya lebih sopan, lebih santun. Dan ciri yang ketiga, ibadahnya terutama sholat berjamaahnya lebih rajin. Kalau 3 ciri itu tidak ada dalam seorang haji, orang yang telah melaksanakan ibadah haji, ketahuilah dia harus bertobat karena hajinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-hujjat wal umar wafdullah.
orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, mereka adalah utusan Allah. In sa'alu u'tu, kalau mereka minta, memohon kepada Allah pasti diberi. Wa in da'au ujibu, kalau mereka berdoa pasti dikabulkan. Wa in anfaku ukhlifa lahum, apapun yang dia nafkahkan untuk modal haji dan modal umrahnya pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah hadirin al-muhtaramun, perlu satu hadis yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini sebagai pembelajaran bagi kita yang sudah melaksanakan ibadah haji lalu akan melaksanakan ibadah haji sunnah, atau yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji, ada pahala yang sama dengan melaksanakan ibadah haji. Tidak perlu capek-capek, tidak perlu susah-susah, tidak perlu biaya, tapi pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji. Apa itu? Bersumber daripada baginda Nabi Muhammad, anna birral walidain afdalu minal haji wal umrati wal jihadi fi sabilillah. Berbakti kepada kedua orang tua lebih utama, lebih besar pahalanya daripada haji dan umrah dan jihad di jalan Allah. Wa annal aqali walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, la yandurullah ilaihi yaumal qiyamah, tidak akan dilihat oleh Allah. Kalau tidak dilihat oleh Allah, pasti tidak akan mendapatkan rahmat Allah dan tidak mendapatkan syafaat Rasulullah. Dengan demikian pasti diharamkan masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangankan masuk surga, wa annahu lam yarih raihatal jannah, orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya tidak akan mampu mencium bau surga, apalagi masuk surga. Mudah-mudahan kita dimasukkan oleh Allah dari hamba-hambanya yang mampu melaksanakan rukun iman, rukun Islam yang 5, di antaranya adalah ibadah haji dan umrah. Dan mudah-mudahan juga kita tergolong daripada hamba Allah yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sehingga kita mendapatkan pahala yang melimpah dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bismil khatimah. Bijahi dhahar rasul, jud rabbana bil qabul, wa hab lana kulla sur, rabbi istajib lil amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.